Semoga meskipun dengan acara kita yang secara virtual ini tidak mengurangi Allah Ta'ala untuk berdoa untuk kebaikan kita semua. Sebelumnya kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازنا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالنجاة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Demikian teman-teman sekalian prosesi untuk hafal Quran kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu cinta dengan Al-Quran dan mengekalkan langkah perjuangan kita. Demikian dari saya. Mungkin ada salah kurangnya dari saya, mohon maaf. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Amjad Haidar yang sudah memandu khatmul Quran kita pada malam hari ini. Semoga dengan khatmul Quran yang sudah kita langsungkan bisa menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini khususnya, dan juga untuk kesyukuran teman-teman di El Himmah yang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Semoga semakin istiqomah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kemudian kita melanjutkan ke acara kita yang berikutnya, kajian diksi kita pada malam hari ini, kajian kimia usahadah yang akan dipandu langsung oleh pemateri kita, Al-Ustadz Jumardi Hasan. Kepada Ustadz Jumardi Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-ahibba, kita melanjutkan kajian yang kemarin. Sekarang ini faslun, tapi sebelumnya saya sedikit disclaimer yang hasil pembahasan yang kemarin itu. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali menanyakan ya sebenarnya apa sebenarnya hakikat yang dinamakan manusia gitu. Yang dinamakan al-insan itu siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sana penggunaannya menggunakan ahsani taqwim. Lalu beliau bertanya sebenarnya yang dinamakan insan itu siapa? Bertanya kepada dirinya, kalau yang kamu maksud adalah insan itu adalah al-jism al-zahir alladhi huwal yad war rijal war ra'as wal jithah, ya itu jisim namanya kata Imam Al-Ghazali. Tapi sebenarnya apa hakikat daripada dirimu? Nah, maka dalam hal ini Imam Ghazali menekankan bahwasanya untuk mencapai yang namanya sa'adatud daraini, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu pertama harus mengenal diri kita. Nah, pertanyaannya seperti ini, kenapa harus mengenal diri kita gitu? Padahal yang wajib itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui di sini ada dua term yang harus dibedakan ya. Pertama itu adalah ma'rifatullah di bab ilmu akidah atau bab ilmu tauhid, dengan ma'rifatullah di bab ilmu tasawuf. Jadi ini dua istilah cuman berbeda. Nah, yang wajib bagi orang Islam itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Itu ada dua. Ma'rifat dalam pembahasan tauhid, artinya ma'rifat itu adalah mengenal sifat-sifat Allah. Karena kalau mengenal zatnya Allah itu tidak bisa. Nah, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah dalam ilmu tauhid itu adalah ma'rifatullah tapi dengan cara bil istidlal, menggunakan dalil-dalil. Dalil yang digunakan di sini ada dua. Pertama adalah dalil naqli, kedua adalah dalil akli. Nah, dalil akli ini adalah dalil rasional yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Dan dalil naqli yaitu Al-Quran dan hadis tadi. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin mengenal siapakah sebenarnya hakikat daripada al-Khaliq, Tuhanmu, maka haruslah engkau mengenal dirimu dulu. Karena kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Maksudnya tidak ada yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah dua tadi itu ya, ma'rifatullah dalam ilmu tauhid berarti mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah itu ada istilah Aqaidul Khamsin, akidah 50 itu dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Nah, di yang lain, kalau di pendapat Ibnu Taimiyah ada istilah tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini ma'rifatullah dalam bab tauhid. Nah, tapi yang dimaksudkan dalam Imam Ghazali di sini itu adalah bukan hanya sekedar makrifat dalam bab tauhid itu, tapi makrifat yang kedua, ma'rifatullah itu adalah makrifat yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama tasawuf, yaitu ma'rifatullah bidzauq, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah yang model pertama itu, yaitu melewat tauhid itu memberikan kita makom namanya makom ilmul yakin. Jadi kita semua sebenarnya ketika kita apakah kamu ma'rifatullah? Lah iya, kita ma'rifatullah, tapi mimbabit tauhid, yaitu di bab tauhid saja. Nah, ma'rifatullah di bab tauhid itu hanya memberikan kita tahu. Jadi begini, apa bedanya ya antara ma'rifatullah di bab tauhid dengan ma'rifatullah yang ada di bab tasawuf itu? Jadi kalau ma'rifatullah dalam bab tauhid itu hanya menjelaskan tadi itu masalah keyakinan saja, masalah ilmu yang disebut dengan Imam Al-Ghazali adalah ilmu yakin. Ketika saya bertanya seperti ini, apakah kamu mengenal Allah misalnya? Maka saya akan mengatakan, oh iya, saya mengenal Allah. Dari mana kamu mengenal Allah? Ya, saya mengenal Allah dari tanda-tanda penciptaan alam ini, bahwasanya Allah itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan selainnya. Nah, ini orang hanya tahu gitu loh. Jadi hanya tahu saja. Tapi ketika berbicara masalah ma'rifatullah dalam tasawuf, itu bukan hanya sekedar tahu. Imam Ghazali membahasakannya ini dengan ilmu yakin atau al-mukasyafah. Nah, ini ilmu yakin inilah yang dicari oleh Imam Ghazali. Ketika beliau itu menceritakan rihlah ilmiahnya di Al-Munqidh minad Dhalalnya itu. Nah, beliau menceritakan, jadi beliau itu mencari yang namanya ilmu yakin ini, ya pertama di ilmu kalam gitu. Nah, jadi beliau mutakallimin dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau mencarinya di filsafat. Akhirnya beliau juga punya karangan tentang filsafat. Kemudian beliau juga mencari di pemahamannya batiniah, itu kebatinan. Dan beliau tidak menemukan yang namanya ilmu yakin. Nah, kalau kita tidak jeli ya di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalalnya itu, mungkin kita akan mengatakan Imam Ghazali itu bertobat dari ilmu kalam. Tidak. Jadi beliau menceritakan di Al-Munqidh min ad-Dhalalnya itu, beliau mencari sebenarnya apa sebenarnya hakikat daripada ilmu yakin itu. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwasanya sa'adah yang hakiki adalah ketika kita sudah mencapai terhadap ma'rifatullah itu. Tapi kata Imam Ghazali, sebelum kamu sampai kepada maqam ma'rifatullah itu, kamu harus mengenal dirimu dulu. Karena kenapa? Caranya kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengenal dirimu sendiri. Karena dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Wa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala itu ya sebenarnya adalah ketika ya rahasianya ada di kita. Nah, makanya kalau di Syekhul Akbar Ibnu Arabi dengan ajarannya beliau Wahdatul Wujud itu, sebenarnya beliau ingin menyampaikan itu. Jadi wujudnya alam ini sebenarnya adalah tanda daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya alam ini tidak ada gitu. Apa tanda tidak adanya? Yaitu kita ada setelah tidak ada. Nah, maka Imam Ghazali menyatakan, kenalilah dulu dirimu. Setelah kamu mengenal dirimu, maka itulah yang akan mengantarmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifatullah inilah yang kita cari. Ma'rifatullah inilah yang betul-betul kita tanamkan dalam hati kita. Karena tahu Allah dengan mengenal Allah itu beda ya. Kalau tahu Allah itu semuanya tahu gitu, Allah. Allahu Rabbi, Allah itu Maha. Tapi yang betul-betul yakin Allah itu betul-betul Rabb, betul-betul Tuhan, maka itu akan beda, akan sangat beda sekali. Nah, maka sebab itu beliau di sini betul-betul ingin mengajak kita, mari. Sebenarnya inilah tujuan hidup kita, kata Imam Al-Ghazali. Saya bacakan mungkin satu fasal ya. Faslun idza syi'ta an ta'rif nafsak fa'alam annaka min syai'ain. Jika ingin engkau mengenal dirimu, kata Imam Ghazali, fa'alam annaka min syai'ain. Ketahuilah kamu itu sebenarnya ada dua campuran, kata Imam Al-Ghazali. Al-awwalu, yang pertama, hadzal qalbu, yaitu hati. Wathani yusamma an-nafsa warruh, yang kedua adalah an-nafas warruh. Nah, di sini beliau menggunakan tiga term.
yaitu qalb, nafas dan ruh. Wan nafsu huwal qalbu allati ta'rifu bi ainil batin. Tapi kata Imam Ghazali, nafas sama qalb itu adalah sama. Jadi nafas dan qalbu itu adalah alladzi ta'rifu bi ainil batin, yang kamu ketahui dengan mata batinmu, mata hatimu. Makanya bahasanya mata hati, itu mata hatimu kata Imam Ghazali. Nah, adapun ruh di kesempatan lain di kitab beliau di Mi'rajus Salikin, beliau membedakan antara konsep ruh dengan konsep nafas dan qalb. Jadi kalau ruh itu adalah yang menyebabkan kita ini hidup. Hatta hewan pun hewan punya roh gitu. Ya apa namanya, tumbuh-tumbuhan juga punya roh. Tapi yang membedakan kita antara hewan, antara yang lainnya, makhluk yang lainnya itu adalah an-nafas, al-qalb. Karena itulah yang menyebabkan manusia itu bisa jadi nafsul mutmainnah, di samping lain juga kal an'am balhum abal. Wa haqiqatuka, adapun hakikat kamu kata Imam Ghazali al-batin, yaitu adalah hakikat batinmu tadi itu. Li'annal jasada awwalun wa huwa al-akhiru, karena jasad itu yang pertama, wa huwa sedangkan nafas dan qalb itu al-akhir yang akhir. Wan nafsu akhirun wa huwa al-awwal, sedangkan nafas itu adalah yang terakhir, wa huwa al-awwal, wa huwa dan jisim tadi itu adalah yang pertama. Wa yusamma qalban, dan itu yang disebut dengan hati. Nah, itu. Walaisal qalbu hadhil qit'ah al-lahmiyah allati fi sadri min janibil aisar. Tapi beliau mempertegas, yang dimaksud dengan qalb, yang dimaksud dengan hati, ya Allah alam, terjemahannya mau hati, mau jiwa, terserah. Jadi yang dimaksud dengan hati itu kata Imam Ghazali bukanlah hadhil qit'ah al-lahmiyah, bukan seonggok daging itu, bukan kata Imam Ghazali. Li'annahu yakunu fid dawab wal mauta, karena kalau daging itu atau yang disebut dengan liver itu hewan pun punya, begitu juga orang mati pun punya. Wa kullu syai'in tabsuruhu bi'ainidh dhahir fahuwa min hadzal 'alam alladhi yusamma 'alam asy-syahadah. Dan setiap sesuatu yang kamu bisa lihat, yang bisa dipandang oleh mata, itu termasuk daripada alam ini, dan ini disebut dengan alam syahadah. Ini yang dimaksud dengan alam syahadah kata Imam Ghazali. Berarti alam manusia, hatta jin pun itu namanya alam syahadah. Wa amma hakikatul qalbu, adapun hakikatnya al-qalb atau hati itu, falaisa min hadzal alam, bukanlah jenis daripada alam ini kata kata Imam Ghazali. Lakinnahu min alamil ghaibi. Akan tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah berada di alamul ghaib, ada namanya alamul ghaib. Fahuwa fi hadzal alam gharibun, sedangkan al-qalb dalam makna yang di atas itu, hakikat daripada manusia itu pada alam ini sebenarnya dia adalah gharib. Wa tilkal qit'ah al-lahmiyah murakkabah wa kullu a'dha'il jasad asakiruhu wa huwa al-mulk. Jadi di sini beliau memberikan tamsil. Jadi sama seperti hati itu yang menggerakkan kita tadi itu, hati yang liper maksudnya ya, secara yang jisim. Ya, qalb bimakna hakikat manusia ini juga, ini sebenarnya itulah yang menggerakkan kita. Nah, makanya kalau di di beberapa pendapat ulama sebenarnya ini masalah tingkatan daripada nafsu itu. Ada banyak khilaf ulama ya membagi tingkatan nafsu. Ada yang mengatakan tingkatan nafsu itu ada 7 ya. Jadi nafsu itu atau qalb tadi itu. Jadi nafsu itu ada istilahnya nafsu ammarah. Jadi inna nafsal ammarah tabisu, itu orang yang pengennya marah terus. Inna nafsal ammarah tabisu. Jadi pengennya marah terus seperti itu. Ini namanya nafsu ammarah. Yang kedua itu berarti itu masih dikuasai sama nafsunya tadi itu. Jadi masih min sifatil bahimah kan. Yang kedua ada istilahnya nafsu lawwamah. Ya, jadi lawwamah ini seling menyerahkan dirinya, sama seperti di nafsu mulhamah yang ketiga itu. Jadi ketika orang itu mengerjakan suatu kesalahan, misalnya dia mengerjakan satu dosa, maka akan timbul di dalam hatinya sebuah penyesalan. Nah, berarti dalam proses itu dia sedang menuju kepada nafsu yang lebih tinggi lagi. Karena dia menyalahkan dirinya, nafsu lawwamah. Akan tetapi pada satu kejadian ya dia juga bisa salah dan sebagainya. Sehingga nafsu seperti ini masih untuk menjadi jelek itu masih 50-50 gitu. Nah, di tingkat yang lebih tinggi lagi ada istilahnya nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini ya yang disebut
yang dimaksud dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyah, mardiyah. Nah, orang yang sudah sampai pada nafsu radiyah, mardiyah, sampai paling akhir itu, yang paling tinggi itu adalah nafsu mutmainnah kamaliyah, itu adalah orang-orang yang kesehariannya, orang-orang yang di dalam dirinya tadi itu, hakikat dirinya itu, pertama dia akan terjaga dari sebuah kemaksiatan. Dia akan terjaga, dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Sehingga ketika orang sudah sampai terhadap nafsu ini, ketika orang ini sudah sampai kepada derajat nafsu ini, yaitu nafsu mutmainnah dan kamaliyah tadi itu, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu. Jadi tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara sunnah, maka dengan matanya, yaitu dengan Allah melihat seperti itu, dengan tangannya juga memegang dan sebagainya. Artinya semua anggota badan yang bisa, semua badan kita ini yang zahir dan batin ini, yang bisa menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai kepada derajat itu, karena Imam Ghazali ya harus harus berjuang, harus mujahadah, harus riyadhatun nafas. Inilah yang disebut dengan al-mujahadah wa riyadhatun nafas. Ini yang sebenarnya ilmu tasawuf itu ada di sana. Jadi bagaimana kita itu tazkiyatun nafas, itu at-takhalli bir-radha'il wa at-tahalli bil fadail. Bagaimana caranya kita itu bersifat dengan sifat yang bagus, begitu juga kita meninggalkan sifat-sifat yang jelek. Selanjutnya wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah sifatuhu. Jadi sebenarnya apakah sifat daripada nafas itu? Sifat asli daripada nafas itu. Sifat asli daripada nafas itu adalah pertama wa ma'rifatullah, pertama untuk ma'rifatullah. Wa musyahadatu jamalil hadrah. Jadi melihat bagaimana sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat awal daripada nafas tadi itu. Makanya di Prof. Alatas menjelaskan itu masalah di alam alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Asalnya memang manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia ini adalah dalam keadaan suci. Karena tapi yang mana manusia yang mana yang suci, maksudnya yang diberikan yang bilang qalu bala syahidina ini siapa? Ya ini, yaitu yang kita bicarakan ini, yaitu an-nafas wal ruh tadi, an-nafas wal qalb tadi itu. Jadi itulah yang kita harus jaga gitu, sampai di dunia ini ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi adanya hidup dan mati di atas dunia ini sebenarnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang sampai finish nanti akan benar akan benar amalnya gitu. Nah, ketika sudah sampai finish benar amalnya, berarti di alam syahadah dulu, di alam mitsaq itu, di alam mitsaq itu, di alam perjanjian itu, berarti dia si nafas tadi ini dan qalb ini betul-betul menunaikan janjinya, yaitu janji untuk selalu syahidna, untuk tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wat taklifu alaihi wal khitabu ma'ahu. Dan salah satu dan di antara sifat daripada an-nafas dan al-qalb tadi itu adalah sebagai tempat untuk taklif dan khitab. Walahu ats-tsawabu alaihi al-iqab. Dan itulah yang mendapatkan thawab, pahala, dan itulah yang mendapatkan siksa. Was-sa'adah wasyaqa talhaqanahu. Dan nafas dan qalb tadi itulah yang mendapatkan asyaqa, yaitu kecelakaan, was-sa'adah dan kebahagiaan. Nah, ketika jiwa nafas dan qalb tadi itu ingin sampai kepada taraf sa'adah, maka ya harus dikenali dulu, yaitu mengenali jiwa daripada manusia. Warruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'ahu. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun mengenal hakikat daripada nafas dan qalb itu adalah sebagai miftahu ma'rifatillah, itu sebagai kunci daripada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas Imam Ghazali, fa'alaika bil mujahadah, maka berusahalah hatta ta'rifahu, sehingga kamu mengenalnya. Li'annahu jauharun azizun, dikarenakan nafas dan qalb itu adalah jauharun azizun, yaitu jauhar yang sangat mulia, min jinsi jauharil malaikah, yang
berasal dari jauharul malaikah, dari malaikat. Waslu ma'danihi minal hadrah al-ilahiyah, dan asal daripada ma'danihi, asal dari apa namanya cetakannya itu adalah dari hadrah al-ilahiyah, dari Allah Subhanahu wa taala. Min dzalikal makan jaa wa ila dzalikal makan ya'ud. Nah, maka jiwa yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini kita sering sebut, inna lillahi wa inna. Sebenarnya inna itu siapa? Ya ini, ya nafas dan qalb ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah suci. Ya Allah itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala suci. Nah, kita usahakan bagaimana caranya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci juga. Ya, sama dicontohkan seperti kita itu minjem gitu. Kita misalnya minjem apa namanya? Minjem motor gitu. Minjem motor ke teman dalam keadaan bersih, dalam keadaan bagus, mentereng. Nah, kita mengembalikannya kepada pemiliknya tadi itu juga harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih, tidak ada yang rusak dan sebagainya. Maka ketika yang kembali kepada apa namanya pemiliknya itu nanti bersih, pemiliknya apa yang kembali tadi itu kotor, kemudian rusak dan sebagainya, maka pemiliknya bisa jadi tidak terima. Begitu juga ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awal kita yaitu hakikat manusia ini adalah suci berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya harus dalam keadaan suci. Sehingga kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan suci, bukan keadaan dalam asalnya kita, maka kita tidak akan diterima gitu. Nah, orang yang tidak diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan asyaqawah, yaitu orang-orang yang apa namanya orang-orang yang celaka. Nah, ya ini yang kita harus perhatikan. Jadi, maka bagaimana caranya? Pertahankanlah jiwa, nafas, qalb yang asalnya dari min jauharil malaikah itu, sehingga kamu nanti bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, agar kamu itu diterima. Sehingga ketika kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang sejatinya. Karena memang tujuan kita itu adalah memang untuk itu. Jadi manusia hidup di atas dunia ini ya tujuannya untuk mati. Sebenarnya mati itu apakah rusak? Tidak. Mati itu bukan rusak. Jadi mati itu adalah salah satu, bukan salah satu. Ya. Mati itu adalah pintu untuk kita memasuki daripada alam selanjutnya, yaitu alam apa namanya alam syahadah. Begitu juga dari alam yang disebut dengan alam syahadah dan apa tadi bahasanya di sini? Alamul ghaib. Ya, di sini bahasanya pakai alamul ghaib, ada alam syahadah. Di tempat lain beliau mengatakan yang disebut dengan alamul amri dan alamul khalqi. Jadi kita ini sebagai manusia itu ada dua alam sebenarnya, yaitu alam syahadah tadi ini, alam dunia ini. Di samping lain kita juga sebenarnya hidup, kita juga sebenarnya berada di alam lain, yaitu alamul amr tadi itu. Makanya jangan heran ya ketika ada orang-orang yang orang-orang yang sudah sampai kepada derajat tadi itu, orang yang sudah tazkiyatun nafas, hatinya bersih dan sebagainya. Kadang-kadang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mukasyafah tadi itu. Makanya kalau mengatakan bagaimana sih caranya Allah itu tajalli itu menampakkan dirinya kepada manusia. Ya lewat alam yang kedua tadi itu, bukan lewat alam syahadah tadi ini. Karena alam syahadah ini punya batas, ukuran dan sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai hambanya yang tadi itu, yang mujahadah, riyadhatun nafas dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan yang disebut dengan hijabnya, itu akan membukakan hijabnya tadi itu, sehingga orang-orang yang sudah sampai kepada derajat dia mensucikan dirinya, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau mereka itu punya kekeramatan yang hisiah gitu ya. Apa namanya? Bisa tahu ini, bisa tahu itu, karena memang ya hakikatnya manusia seperti itu. Kalau sudah orang sampai pada konsep tadi itu. Nah, maka dalam hal ini Al-Ghazali menegaskan, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan apa namanya sekali lagi bahwa manusia ini, hakikat daripada manusia ini adalah dua. Yang pertama memang betul itu adalah hakikat jasmaninya. Yang kedua adalah hakikat yang ruhaninya. Yang bagaimana
yang hakikat daripada manusia yang betul-betul hakiki itu adalah hakikat ruhaniyahnya itu, sehingga kita diperintahkan untuk menyucikannya sehingga betul-betul suci, bukan hanya kita itu apa namanya membersihkan atau memoles badan jasmani ini, tapi juga badan ruhani yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu, itulah yang akan kita bersihkan sehingga kita kembali kepada irji'i ila rabbiki, katanya. Kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pertama radiyah, ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang malam ini sampai di sini. Kalau ada yang perlu kita, kalau ada acara selanjutnya atau perlu didiskusikan, silakan kita berdiskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada pemandu kajian kita pada malam hari ini, Ustaz Jumardi Hasan. Meskipun paragraf yang kita baca tidak terlalu banyak, tapi dengan penjelasan yang luas dan insya Allah syamil, kamil, itu bisa membuat kita memahami konteks serta kaitan dari baris-baris yang kita baca dari buku Kimia Sa'adah. Teman-teman sekalian, karena kita masih memiliki beberapa rangkaian acara, mohon izin barangkali mumpung masih rame ini karena sudah ada 20-an orang lebih, mungkin bisa open cam dulu sebentar, kita tangkap layar untuk dokumentasi, setelah itu bisa kita lanjut kembali dengan diskusi dan beberapa rangkaian berikutnya. Bagi yang berkenan saja, silahkan bisa open cam supaya dokumentasi kita tersimpan. Takutnya nanti sudah terlalu asik diskusi, kita lupa kalau kita belum dokumentasi, teman-teman. Baik, eh, untuk dokumentasi dari Saudara Zakiyah ya, atas komando kami, saya hitung ya teman-teman bisa standby. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1. Mana satu? Ada lagi. Satu, 2, 3. Ya, insya Allah sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya dari beberapa uraian yang kita dengar tadi. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ataupun istifsar. Silahkan kami beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini. Bisa menggunakan fitur raise hand atau open mic. Nanti kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhol. Oh, di sini ada Mas Saudi ya. Saudi plat E. Ini maksudnya plat E Cirebon berarti ya? Cirebon, 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 Kak. Oh, plat E Cirebon ya. Silakan Mas Saudi Cirebon. Kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang warahmatullahi wabarakatuh. Husen, Gus Hasan, tadi mohon maaf saya agak telat ikutnya. Tadi sempat saya simak, eh, jin itu masuk ke alam syahadah. Nggih. Ya, ya, ya. Nah, apakah itu artinya kita ini bisa berinteraksi langsung dengan jin karena kita sama-sama di alam syahadah gitu? Apalagi kan kemarin-kemarin sempat yang itu tuh, challenge santet jam 12 malam. Nah, itu pendapat antum piye, Gus? Pripun, pripun, Gus, pripun? Nggih, matur nuwun. Baik,
terima kasih kepada Mas Saudi Cirebon Aljawi. Silakan Yes. kepada pemateri kita Ustadz Hasan untuk menjawab pertanyaannya. Ini kok kesantet segala ini. Biar biar saadah, nggak kena santet. Ya baik. Alamul jin, alam jin itu juga termasuk dengan alam syahadah, walaupun memang dikatakan itu termasuk dalam alam gaib. Tapi yang dimaksud dengan alam gaib di sana itu adalah alam yang memang tidak bisa ditembus dengan mata apa namanya mata zahiriyah ini. Tapi apakah yang dimaksud itu dengan alamul malakut? Karena nanti di dalam gini, di dalam bahasa tasawuf itu juga alam dibagi jadi tiga ya, alam muluk, kemudian alam malakut, dan alam jabarut atau alam hadrah ilahiyah bahasanya. Nah, jin ini juga masih dikatakan sebagai alam muluk, yaitu masih alam syahadah ini. Dalam artian alam syahadah ini masih berlaku hukum-hukum apa sebab akibat gitu, berlaku apa hukum-hukum yang lain, itu namanya alamul khalqi, punya ukuran dan sebagainya. Nah, sedangkan alamul amri ini, alamul jabarut tadi itu tidak mempunyai ukuran dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan apakah kita bisa berinteraksi dengan jin? Di sini kalau al-mu'tamad menurut pendapat Imam Syafi'i itu orang yang mengaku bahwasanya dia bisa berbicara dengan jin dengan tanpa wasilah. Artinya dia itu melihat jin itu langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i di sini orang itu murtad. Nah, karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau kita itu berada di tempat min haitsu lam tarauhu. Jadi kita ini di tempat yang tidak bisa apa namanya eh, tidak bisa melihatnya. Nah, nanti sebaliknya ketika ada akhirat kita kita bisa melihatnya sedangkan mereka juga tidak bisa melihat kita. Nah, apakah termasuk alam alam syahadah ya? Adapun kalau masalah santet itu atau masalah sihir ya, sihir itu ada ya. Kita tidak mengatakan tidak ada. Justru kalau kita mengatakan sihir itu tidak ada, berarti kita tidak percaya terhadap Al-Quran ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Harut dan Marut itu belajar sihir gitu. Dan dalam Al-Quran itu memang sihir itu ada. Di dalam cerita juga Nabi Muhammad juga pernah disihir sehingga turunlah surat-surat Muawwadatain itu. Nah, itu memang membuktikan sihir itu ada. Adapun ya antum tahu sendirilah konten-konten seperti itu kan ya ngapain juga minta disihir dan macam itu. Intinya apakah kita percaya dengan adanya sihir? Ya kita percaya dengan adanya sihir. Memang Al-Quran menyebutkan kalau sihir itu ada. Atau antum kalau mau nyoba ya silakan aja gitu. Iya, Disihir nanti dan coba tusuk-tusuk ini sampai bentol-bentol. intinya jangan di challenge kayak gitu. Sudahlah biarlah mereka orang-orang yang kita yang akademis ini ngapain sih ngurusin orang-orang kayak gitu. Gabut Selain jam itu 12 mungkin malam, guys. ya cuma itu ya mungkin yang lain dari ya satir yang lain mungkin ada tambah. Syukron, Gus Hasan. Wayakum. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Ustadz Hasan kepada penanya pertama. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi dari teman-teman barangkali pernah membaca di salah satu buku milik ulama kita berkaitan dengan pertanyaan barusan, boleh menyampaikan atau ada yang ingin bertanya pertanyaan lain, kami persilahkan. Saat yang open cam ini ada Ustadz Mahbub Hanum. Ustadz Mahbub Hanum gimana kabarnya? Masih mute antum Ustadz. Tapi gerakan mulutnya bisa terdengar Alhamdulillah, kok. alhamdulillah. Masih, masih immute, antum masih immute. Alhamdulillah. Ustadz Mahbub mau bertanya mungkin? Belum, Ustaz, belum. Nanti coba nanti. Ini lagi Oh, meresapi tadi. oh, tamam. Ini ada lagi yang open cam, ada Ustadz Hazmi. Ustadz Hazmi, mana Ustadz Hazmi? Waalaikumsalam Ustaz.
Masya Allah. Kayak pahal Ustaz. Bil khair ya. Alhamdulillah bil khair Ustaz. Ahlan Ustaz, kalau antum ada pertanyaan Ustaz. Izin menambahkan sedikit tadi Ustaz berkaitan Boleh dengan Ustaz, boleh. Sangat boleh. Silakan Ustaz. ya berkaitan dengan apakah jin itu bisa berinteraksi dengan manusia. Sepengetahuan saya sendiri berkaitan dengan interaksi antara jin dengan manusia itu sebenarnya ulama dahulu juga sudah memberikan eh, apa ya, ada gitu. Emang ada orang itu yang bisa berinteraksi dengan jin. Makanya Ibnu Taimiyah itu memberikan hukum bagaimana seseorang berinteraksi dengan jin itu untuk mendapatkan maslahah atau manfaat. Jadi emang ya dari penjelasan Ustadz Jumardi itu emang menurut pandangan saya sendiri jin dimasukkan ke alam musyahadah itu memang benar. Makanya kenyataannya itu banyak dukun-dukun ya yang bisa menyerap informasi dari jin-jin itu gitu. Meskipun meskipun eh, kita tidak bisa mengindra dengan panca indera kita, tapi untuk pengkategorian bahwa jin itu masuk ke alam syahadah itu menurut saya itu eh, sangat apa ya, relevan gitu karena beberapa pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu memberikan hukuman bahwa ada seseorang itu yang bisa berinteraksi dan bisa memanfaatkan, bisa bertaawun. Bertaawun itu apa? Eh, Saling Saling membantu membantu. gitu. Ya. Iya, saling membantu. Cuman adapun yang bertaawun dengan jin itu Ibnu Taimiyah itu memberikan batasan. Kalau itu orang itu misalkan alim bisyar'i, bahwa itu orang alim, terus dengan syarat lagi bisa aman dari syubhat itu. Nah, Ibnu Taimiyah itu ajaza itu membolehkan berinteraksi dengan itu. Cuman ya tidak semudah apa ya, tidak semudah syarat-syaratnya itu. Bukan, ya gitulah kesolehannya itu sangat diperlihatkan. Karena nantinya banyak yang mengaku berinteraksi dengan jin, tapi meskipun mereka sholat, tapi dalam sholatnya itu emang sholatnya itu digunakan untuk menghadirkan jin. Makanya Askon. iya, selain mizanul a'mal ad-dhahiriyah itu yang harus diperhatikan itu mizanul a'mal al-batiniyah. Jadi mereka itu sholat juga sholat seperti kita, zikir juga zikir seperti kita, tapi mizanul a'mal al-batiniyah itu melenceng. Mereka sholat itu bukan untuk sholat karena Allah, tapi untuk menghadirkan itu. Nah itu sedikit tambahan dari saya pribadi. Sama Ustaz Hazmi, syukran jazilan untuk tanggapannya. Menambah wawasan kita ya bahwa ternyata terkait dengan interaksi dengan jin itu bahkan sampai dibatasi hukumnya supaya tidak kelewat batas gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang mengerti dan bisa berinteraksi itu malah melampaui dari yang seharusnya karena interaksinya Iya, tidak sesuai begitu. iya. Syukron. Ustaz Ibad on cam ini kayaknya semangat bertanya juga Ustaz Ibad. Gimana? Terpancing dengan pembicaraan jin ini. Iya, saya terpancing, Ustaz. Saya izin bertanya ya. Ahlan, ahlan. Jangan main Iya, pancing-pancing dan hebat. tidak. Jadi ini soalnya berbicara masalah jin ya. Soalnya kayaknya separuh jiwa saya ini sebagainya jin ya. Jadi begini, Ustaz. Eh, saya tuh selalu berpikir ya. Ini kalau kita berbicara kemaslahatan umat ya. Itu apakah sebenarnya pemerintah itu dapat eh, membentuk istilahnya satu lembaga yang memang khusus untuk berinteraksi kepada jin, untuk mengetahui orang-orang yang korupsi siapa, yang pembunuh siapa begitu kan. Kan ini demi kemaslahatan umat. Kan tadi dibilang sebenarnya bisa kita berinteraksi dengan jin, tapi memang dilihat tujuannya apa gitu. Dan ini kan tujuannya baik sebenarnya. Ya, kemana sebenarnya itu, Ustaz?
Terima kasih. Fadol, Ustaz Hasan, ini pertanyaan yang unik ini, tapi harus ditanyakan, biar nggak penasaran kita. Ya, ya tinggal dibuat aja undang-undangnya Ustaz Tiba. Undang-undang apa namanya? Perjinan gitu. Kalau memang bisa, ya mungkin bapak-bapak dukun itu akan sangat terbantu sekali dengan sebagai apa namanya kerjaannya. Nah, sedangkan kalau di hukum Islam, bagaimana orang apa namanya bersaksi, misalnya apa namanya bersaksi menggunakan jin. Misalnya ada orang apa namanya menggunakan saksi dari jin. Nah, saksi dari jin ini sepengetahuan saya, Afwan ini hanya agak-agak rada-rada lupa. Di sepengetahuan saya itu tidak dianggap sah, tidak sah. Jadi kalau bersaksi misalnya saksi masalah tadi itu, masalah zina misalnya. Nah, ini sepengetahuan seingat saya itu enggak sah. Seingat saya itu enggak sah. Karena memang yang disebut dalam Al-Qur'an itu adalah ar-rijal gitu, laki-laki. Yang laki-laki yang dimaksud memang di sini adalah manusia. Nah, sehingga kalau dari segi agama sendiri, mungkin untuk sebagaimana penjelasan tadi itu berinteraksi dengan jin itu memang dibatasi. Nah, sehingga mungkin ya untuk mengetahui ya seandainya kesaksiannya jin dibuatkan undang-undang, ya silahkan gitu. Siapa yang jadi menteri perjinannya bisa pesulap merah kan gitu nanti atau bisa yang lain-lain yang bisa. Menurut saya seperti itu. Syukran. Maaf sekarang jazilan, Ustaz Hasan. Ini sedikit mempertegas ya. Kalau misalkan memang benar-benar memungkinkan, langsung saja dibuat UU-nya gitu. RUU, Oh, Rancangan Undang-Undang iya, Perjinan. Ustadz Ibat aja langsung jadi koordinator umumnya. Oh, betul. Selaku ini ya, sarjana hukum ya. Ibat kan sekarang Ya, sudah jadi dosen hukum ya. Masya Allah. iya, iya, iya. Kita tunggu kemunculan pesulap-pesulap warna baru, warna biru, warna kuning mungkin. Tamam. Saya Ibat cukup ya jawabannya ya. Konkret sudah itu. Baik, ini kami masih berikan kesempatan yang mau bertanya, tapi sambil itu saya sendiri ingin bertanya, Ustaz Hasan, kalau antum izinkan. Ini pertanyaan terbuka juga untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Tadi bagian dari yang kita baca itu ada tulisannya waruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'ahu. Jadi ruh hewani itu dalam segala sesuatu mengikutinya. Tabi'ahu. Domir ini kan yarji kepada kolab tadi ya, esensi manusia. Ini kalau kami kaitkan itu ada juga uraian dari salah satu filsuf kontemporer, filsuf Muslim, Syed Naqib Alatas, menyebutkan bahwa hubungan antara jiwa rasional manusia dengan jiwa yang levelnya di bawah itu sebagai pemberi efek atau pemberi pengaruh. Dia hanya menerima pengaruh dari jiwa yang levelnya lebih di atas, yaitu dari alam ruh sana. Maka seharusnya ruh hewani kepada kolab tadi atau mungkin dibahasakan lainnya ya ruh insani itu mengikuti. Ini dua hal yang sama. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan kolab manusia itu atau ruh insaninya itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh ruh hewani, lalu bagaimana menjelaskan ketika hawa nafsu itu dia terpengaruh oleh stimulus-stimulus dari alam fisik, misalkan karena eh, pengaruh dari pengalaman di alam fisik, kemudian dia merasakan senang, sedih, atau bahkan apa namanya cenderung untuk berbuat maksiat dan sebagainya, sehingga mengotori jiwa insaninya. Apakah mungkin ada penjelasan terkait itu? Mungkin Ustaz Hasan bisa mengaitkan dari yang pernah dipelajari. Syukran. Ya, izin sedikit menjawab. Jadi antara alam syahadah dengan alamul amr tadi itu tidak terpisah, Ustaz. Memang apakah bisa apa namanya? Makanya Al Ghazali itu antara ruh dengan nafas itu kan beliau itu apa namanya? Membedakan. Jadi ruh itu adalah hanya sebagai ruhul hayat saja, ruh kehidupan saja. Nah,
itu yang kalau dicabut itu kita bisa mati gitu, tidak mati lagi. Nah, tapi yang muharriknya tadi itu ya tadi nafs tadi itu yang ada di alam malakut tadi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan pengalaman-pengalaman kita di alam musyahadah? Itulah sebenarnya yang menyebabkan alam nafas itu tadi itu bisa terkotori. Karena memang al-hawas ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuannya salah satunya adalah untuk menguji nafas tadi. Dan hawas inilah yang menyebabkan ya bisa nafas tadi itu atau kolab itu bisa jadi dia bagus atau bisa jadi dia jadi jelek gitu. Karena kenapa? Karena nafas itulah yang tadi itu dikenakan, yang kena khitab, yang kena taklif itu adalah nafas tadi itu. Karena yang bisa berubah itu adalah nafas dan kolab tadi. Nah, berubahnya sebab apa? Sebabnya adalah sebagaimana ayat itu, lahum qulubul la yafqahuna biha, lahum a'yunul la yubsiruna biha, lahum adhanul la yasma'una biha. Jadi memang mereka tidak memfungsikan hawas tadi itu, sehingga antara hawas tadi itu alam syahadah dengan alamul amr tadi itu masih ada kaitannya. Nah, sehingga ketika manusia bisa menggunakan al-hawasnya tadi itu dengan betul-betul, maka dia akan menjadi nafsus jauharul malaikah tadi. Tapi ketika dia di satu lain dia itu tidak menggunakan al hawasnya tadi itu, dia akan balhum ulaika kalan'am balhum adol, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang karena tidak menggunakan hawasnya tadi itu. Nah, sebab itu gimana kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kita hidup di atas dunia ini, hidup di atas bagaimana juga di surat Al-Muluk tadi itu memang ya untuk diuji gitu, dibuat sebagai fitnah. Ya ujiannya apa? Ya ujiannya lewat hawas tadi itu. Nah, makanya orang yang tidak punya hawas, artinya dia itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa dan sebagainya, dia itu tidak tertaklif. Karena apa? Untuk sarana untuk masuk taklif daripada nafas itu tidak bisa. Nah, maka dalam hal ini menurut sepengetahuan saya itu masih ada hubungannya antara alamul amr dan alam syahadah. Kita tidak bisa memisahkan. Kalau kita memisahkan berarti kita sudah pindah alam kan gitu. Kalau sudah pindah alam beda lagi namanya. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Baik, baik. Tamam. Syukran jawabannya Ustaz Hasan. Berarti memang lebih kepada bagaimana memfungsikan ya. Karena ketika tidak berfungsi dengan baik, justru itu yang membuka potensi kepada ruh hewani untuk mengambil alih dalam diri kita. Terima kasih. Kami kembali berposisi sebagai pemandu acara ini. Masih kami berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Mungkin anak Ustaz izin bertanya. Oh, Ustazah Riri, silakan Ustazah. Ahlan, disampaikan pertanyaannya. Oke Ustaz, Ana izin. Oke, Bismillah. Perihal ini Ustaz, perihal hati yang hidup ya. Tadi sempat di perihal hati yang hidup ya Ustaz. Ana juga sempat pernah dapat nasihat dari Ustaz gitu. Dawamkan suatu amalan agar mata hati kita hidup gitu ya. Kemudian juga sering dapat nasihat gitu bahwa membersamai Al-Quran itu senantiasa membuat hati kita hidup gitu ya. Perihal hati yang hidup mungkin bagaimana Ustaz? Apakah ada ciri-cirinya gitu? Yang mana mungkin ini bisa kita perhatikan. Takutnya kita jauh dari kata hati yang hidup gitu. Mungkin Anda juga pernah ditanya, Ustazah hati yang hidup itu maksudnya ada yang bertanya gitu, hati yang hidup itu gimana gitu. Bisa dijelaskan lebih jelasnya gitu. Nah, semoga pertanyaannya bisa dipahami. Kalau saya Ya, terima kasih saudari ini untuk pertanyaannya. Tadi tentang hati yang hidup ya. Bagaimana mungkin mencirikannya supaya kita bisa mengenali kondisi hati kita apakah dalam keadaan hidup atau belum hidup gitu. Silakan Ustaz Hasan. Ya, izin menjawab. Jadi begini, sebagaimana yang kami jelaskan tadi itu hati atau kolab atau nafas itu adalah min jauharil malaikah. Jadi itu masih dari komponennya malaikat. Dan malaikat itu adalah notabene adalah kebaikan. Nah, hati yang min alamati mautil qulub, orang yang hatinya mati itu memang goflah. Goflah itu artinya dia lalai. Lalai itu banyak macamnya ya. Dia lalai terhadap tugasnya,
Misalnya dia diberikan amanah gitu, dia itu tidak menjalankan amanahnya, berarti dia itu juga masih hatinya masih ada yang rusak. Nah, amanah terbesar kita di atas dunia ini adalah amanah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi amanah terbesar kita ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda hidupnya hati itu adalah ketika kita sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan betul-betul penghambaan. Nah, kalau masih belum bisa betul-betul penghambaan, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kita terhadap proses penghambaan tadi itu. Nah, jadi intinya apa? Jadi alamatu mautil qulub itu banyak sekali ya. Yang intinya adalah ketika hati kita itu sudah tidak peka terhadap kebaikan, hati kita itu sudah tidak peka terhadap suatu bentuk kebaikan, maka itu termasuk dari min alamati mautil qalbi, karena qalb tadi itu adalah min jauharil malaika. Intinya sebenarnya hati kita itu ingin mengerjakan kebaikan. Namun jika hati kita itu menolak untuk mengerjakan kebaikan, tapi dia lebih enjoy misalnya mengerjakan kejahatan, kejelekan, berarti itu sudah hatinya berarti hati kita berarti sudah mulai sudah mulai redup gitu. Cahaya hati itu sudah mulai redup. Nah, maka bagaimana tanda-tanda salah satunya adalah pertama tadi itu betul-betul ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan peka terhadap kebaikan. Kalau sudah peka terhadap kebaikan, maka itu berarti cahaya hatinya tadi itu sudah mulai bersinar. Jadi seperti itu. Afan, mungkin yang lain. Tamam, itu jawabannya dari Hasan. Semoga kurang lebihnya bisa ditangkap oleh Saudari ya, baik hati yang hidup berdasarkan fitrah aslinya untuk menghamba, sehingga untuk mengetahui ciri-cirinya adalah dengan menilai bagaimana kepekaan hati itu kepada fungsi dan amanah penghambaan itu sendiri, baik dengan ketaatan, dengan dengan melakukan perintahnya ataupun jauhi larangannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, dari saudari sudah memberikan jawaban di kolom komentar. Tamam. Kami kira untuk diskusi malam ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ini sebenarnya ada satu lagi deretan acara, tapi karena yang ditugaskan kebetulan berhalangan, mungkin diwakili oleh kami sendiri selaku moderator. Jadi ini berkaitan dengan rentetan acara kita. Tadi kita di awal sudah melangsungkan khatmil Quran. Kita ingin sedikit berefleksi terkait momentum kesyukuran kita di umur El-Himmah yang 1 tahun. Eh, Perlu kami tegaskan bahwa El-Himmah ini berdiri sebenarnya bukan karena keinginan yang begitu besar dan sangat-sangat ambisius untuk menjadi sebuah komunitas yang besar, kemudian benar-benar memberi pengaruh di level nasional gitu. Tapi sebenarnya berangkat dari semangat yang sederhana dari teman-teman, bagaimana caranya supaya apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dimulai itu bisa terus istiqomah, dan kebaikannya dimulai dari diri masing-masing, bagaimana setiap personal dari yang ada di dalam komunitas ini bisa benar-benar meningkatkan diri, meningkatkan kualitas pribadi, khairul li nafsihi, baru kemudian bisa menebar pengaruh kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tak terasa sudah 1 tahun komunitas ini berjalan dengan berbagai kegiatannya, baik itu kajian kitab turos, review buku-buku yang populer, atau bahkan kita juga punya website elhima.com. Barangkali teman-teman yang belum tahu bisa dikunjungi. Di sana ada banyak tulisan-tulisan ringan yang ditulis oleh teman-teman dari Elhima untuk
menjadi lentera yang menerangi kebingungan yang terjadi di era modern ini, terutama dalam konteks perang pemikiran atau Ghazwul Fikr. Banyak sekali paham-paham yang keliru, yang seharusnya tidak sesuai dengan Islam, tapi itu melekat di dalam kepala orang-orang Muslim, terutama di Indonesia saat ini, dan terutama lagi khususnya yaitu para pemuda. Mereka masih dalam fase labil yang sedang mencari jati diri, kemudian mencari apa saja untuk bisa dijadikan prinsip hidup, dan kita tidak ingin mereka lari kepada pegangan atau prinsip yang salah. Karena itu, teman-teman dari El Himma ingin mengambil bagian dari program kerja-kerja peradaban ini, terutama mentarget kepada teman-teman di usia-usia produktif ya, baik itu remaja ataupun teman-teman yang sudah di umur matang ya, produktif, sehingga bisa merasa kembali, merasa pulang, ketemu dengan komunitas yang bisa membantu bersama-sama untuk menjaga keislaman kita, menjaga kewarasan berpikir kita, dan mampu mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama sebagai seorang Muslim, menjaga tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri dan kepada orang di sekitar kita. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun, sehingga bagaimana kita mengkaitkan konteks kajian kitab malam ini, Kimia Usahadah, dengan tujuan kita, tujuan El Himmah ke depannya, yaitu supaya dengan menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa mengenal diri kita dengan lebih sempurna, dan dengan mengenal diri kita, kita mampu mengenali siapa pencipta kita sebenarnya, kepada siapa kita akan berpulang, dan dengan demikian akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang tidak hanya berlangsung di dunia, tapi juga kekal sampai di akhirat nanti. Semoga berkaitan dengan kajian kitab kita malam ini, El Himmah dengan cita-citanya yang masih panjang, bisa membersamai teman-teman sekalian untuk bersama kita menuju yang lebih baik, dan semoga kita mampu menggapai kebahagiaan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Insya Allah. Demikian, semoga teman-teman tidak bosan dengan kita-kita. Terus kita mengadakan kegiatan, kita belajar bersama, kita diskusi bersama untuk menjaga kewarasan kita, untuk menjaga prinsip kita sebagai seorang Muslim, terutama di tengah gempuran zaman dengan segala kecanggihannya. Semoga kita semua bisa istiqomah. Hadza minni, mungkin ini sekaligus mengakhiri acara kita dengan segala rentetannya pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga diskusinya bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan baru. Dan juga dalam momentum peringatan 1 tahun ini, semoga support dan dukungan dari teman-teman yang sudah bergabung di Al-Himmah ini, baik itu dari teman-teman yang mengikuti dari awal ataupun teman-teman yang memang berada di internal Al-Himmah, semoga bisa menjadi wujud support dan wasilah untuk semakin istiqomahnya pergerakan El-Himmah hingga tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran jazilan, Mas Saudi Cirebon Aljawi. Syukron kakak-kakak El Himmah. Ditunggu lagi acara-acaranya kakak El Himmah.
Gus Jumardi, jangan lupa makan, antum. Aduh, jadi kurusan gitu, kasihan Ana. Sering mimpi sama jin ini. Ah, syukran, syukran Gus. Assalamualaikum.